selatan dari Kentucky ke arah Tennessee. Jadi interstate ini merupakan sistem perhubungan atau jalan di Amerika yang menghubungkan antar provinsi. Jalan interstate ini atau interstate system ini juga disebut sebagai Eisenhower System karena mulanya dibangun pada saat Presiden Dwight Eisenhower menjadi Presiden Amerika, yaitu di tahun 1956. Tepatnya pembangunan interstate system ini dimulai pada bulan Juni, yaitu tanggal 29 Juni 1956. Interstate system ini sangat sederhana, yaitu menghubungkan pantai barat Amerika ke pantai timur Amerika. Pantai barat itu lautan Pasifik, pantai timurnya itu lautan Atlantik. Jadi menghubungkan pantai barat ke pantai timur, kemudian juga menghubungkan daerah selatan ke daerah utara. Selatan itu berbatasan, sebagian berbatasan dengan Meksiko, sebagian lagi ada Teluk Meksiko. Kemudian yang utara itu berbatasan dengan Kanada. Jadi menghubungkan dari selatan ke utara. Jadi seperti garis horizontal dan vertikal gitu kalau di peta. Jadi garis horizontalnya itu dari barat ke timur, vertikalnya itu dari selatan ke utara. Nah, kemudian penomoran jalan interstate ini itu adalah ganjil dan genap. Jalan yang dari selatan ke utara atau yang vertikal itu diberi nomor ganjil. Jadi nomor ganjil misalnya I5, I15, I65. Nah, itu adalah garis yang vertikal atau jalan yang vertikal dari selatan ke utara. Nah, karena nomor kecil itu dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur, maka I5 itu letaknya adalah di pantai barat Amerika. Mulai dari perbatasan Meksiko antara California dengan Meksiko, perbatasan sana terus ke atas melewati California State provinsi California, terus Oregon terus juga Washington State provinsi Washington, sampai perbatasan Kanada antara Washington State sama Kanada. Nah, itu I5 di sana. Jadi I5 mulai dari perbatasan Meksiko di pantai barat sana sampai ke perbatasan Kanada. Sedangkan I95 jadi penomorannya antara nomor 1 sampai 100, tidak boleh lebih dari 100 Jadi I95 itu adalah jalan vertikal dari selatan ke utara, mulai dari pantai atau teluk di Florida karena Florida itu ada di selatan dan juga ada di paling timur, ke atas melewati South Carolina, North Carolina, kemudian Virginia, Maryland, Pennsylvania, terus ke atas sampai Massachusetts Boston, Maine ke sana. Nah, itu I95 di sana. Sedangkan yang tengah itu misalnya di Kentucky Tennessee itu agak tengah tapi ke timur dikit Nah, itu ada I65 kemudian agak kanan sedikit ada I75. Jadi nomornya yang ganjil itu sekali lagi
lagi dari selatan ke utara. Jadi garis selatan utara atau garis vertikal itu diberi nomor ganjil ya, dari 1 sampai 100 ya, sampai sebelum 100. Sedangkan untuk yang genap ya, interstate yang genap ya, misalnya mulai dari 10 ya, I10, I20, I30, I40 terus sampai ke atas sampai I90 ya, paling atas. Ada juga I94 di atas sana, di utara sana. Itu menghubungkan ya dari barat ke timur ya. Ini garis horizontal dari pantai barat ke pantai timur ya. Dan karena penomoran kecil itu dimulai dari selatan, maka nomor yang paling kecil ya, garis horizontal yang paling kecil atau jalan horizontal yang paling kecil itu adalah I10. Itu berada di selatan Amerika. Itu menghubungkan dari California terus sampai nanti sampai Florida ya, karena Florida itu ada di sebelah kanan bawah ya, barat timur paling selatan. Sedangkan I90 itu menghubungkan Washington State sana ya, Seattle, sampai ke bagian timur Amerika itu Boston ya. Itu jadi sepanjang jalan itu ya, mulai dari Seattle Washington State itu sampai Boston Massachusetts State itu I90 itu panjang sekali dari sana. Jadi itu penomorannya. Nah, kalau kita lihat di peta Amerika juga ya, kita lihat bahwa Amerika dari barat ke timur itu lebih lebar ya, dibandingkan dari selatan ke utara ya. Makanya jalur yang vertikal itu ya, yang I5, I15 sampai I95 itu lebih banyak ya, penomorannya lebih banyak, lebih lengkap. Sedangkan yang I10 sampai I90 di atas sana itu penomorannya lebih sedikit karena lebih sempit ya ininya di peta itu. Makanya di Amerika ini nggak ada I50 sama I60 itu nggak ada ya, karena untuk memenuhi syarat ya bahwa nomornya itu antara 1 sampai 100 ya, jadi yang nomor tengah itu hilang. Jadi setelah I40 itu biasanya nanti langsung I70, I80, 90 dan seterusnya. Nah, ini sistem jalan penghubung antar provinsi di Amerika. Dan biasanya mereka hanya menggunakan 1 digit atau 2 digit. Jadi I5, I15, I10, I20. Nah, itu yang menghubungkan mulai dari timur ke barat ke timur atau selatan ke utara. Nah, di kota-kota, beberapa kota di Amerika itu juga lokasinya ada di perbatasan. Ya, misalnya Cincinnati itu ada di perbatasan antara Kentucky sama Ohio. Ya, Cincinnati sendiri adanya di Ohio, tapi letaknya persis di perbatasan dengan Kentucky. Nah, di situ juga nanti ada jalan kecil, jalan yang lebih pendek ya, yang memutari kota Cincinnati itu ya, tapi nanti lewat juga provinsi Ohio, kemudian masuk provinsi Kentucky, masuk lagi provinsi Ohio, jadi seperti jalan melingkar. Nah, itu juga dikasih nomor ya dengan interstate juga I, tapi dikasih 3 digit ya, 3 nomor. Misalnya I274. Nah, kalau kita lihat interstate I274 yang punya 3 digit itu berarti jalan itu nggak terlalu panjang ya. Interstate itu yang menghubungkan 2 atau 3 provinsi tapi tidak sepanjang interstate yang mempunyai hanya 1 nomor atau 2 nomor ya, 1 digit atau 2 digit. Nah, interstate ini ya, jalan interstate ini sangat membantu perkembangan ya, pembangunan di Amerika, karena perhubungan antara satu kota dengan yang lainnya, antara satu provinsi dengan yang provinsi yang lainnya
lancar ya, sehingga distribusi sandang, pangan, pakaian, ya makanan segala macam itu sangat mudah. Jadi banyak sekali truk-truk besar ya yang menggunakan interstate ini untuk membawa kebutuhan masyarakat ya, baik makanan, sandang ya, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Itu umumnya dilakukan lewat interstate ini, sehingga sangat lancar ya pembangunannya. Demikian juga ya, penduduk Amerika umumnya lebih senang ya pergi dengan kendaraan pribadi. Jadi umumnya di Amerika public transportasi itu relatif kurang berkembang ya, dibandingkan mungkin dengan public transportasi di Indonesia ya, yang lebih banyak dan lebih beragam ya. Di sini relatif public transportasi itu kurang berkembang dan tidak banyak pilihannya. Ada mungkin ya kereta ya, tapi nggak seperti di Indonesia. Ada juga bis ya, antar kota ataupun antar provinsi, tapi sekali lagi tidak seperti di Indonesia. Demikian juga dengan di kota-kota. Kalau kota-kota besar mungkin ada public transportasi yang cukup memadai, tapi kalau di kota yang agak kecil, relatif public transportasi itu tidak digunakan atau jarang digunakan, karena jarang sekali ya adanya, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berkendaraan sendiri. Jadi public transportasi di Amerika itu relatif kurang berkembang, kurang bervariasi dibandingkan mungkin dengan negara-negara di Asia ya, misalnya di Indonesia. Kemudian penomoran dan penamaan ya, itu sesuaikan dengan arah kita kemana. Seperti ya sekarang ini saya ke arah selatan memakai Interstate 65 I-65. Nah, jalan yang saya pakai ini makanya namanya jadi I-65 South ya, karena I-65 menuju ke selatan. Sedangkan yang berlawanan arah, nah itu tetap namanya I-65 tapi north ya, karena dia ke arah utara. Jadi nama jalannya sama, I-65, tapi arahnya berbeda ya. Pakai jalan yang kita pakai itu juga namanya berbeda. Nah, ini untuk memudahkan ya, kalau ada masalah di jalan, kalau kita misalnya menghubungi polisi 911 misalnya, kita bisa mengatakan di mana kita berada, I-65 South. Kemudian juga kita bisa katakan mile-nya berapa ya. Saat ini saya ada di mile 116. Nah, ini I-65-nya milik Tennessee nih ya, udah mau masuk dekat dengan perbatasan Kentucky ya, karena penomorannya di setiap state itu, kalau I-65 ini dimulai dari selatan ya, itu mile 1 di sana, terus ke atas ke utara sampai mile terakhir itu sebelum masuk perbatasan provinsi di sebelah utara. Demikian juga kalau interstate-nya adalah interstate genap ya, misalnya I-40 gitu ya, maka mile pertamanya itu ada di sebelah barat ya, sebelah kiri ya, mile pertama, mile kedua, sampai nanti mile terakhir ketika akan masuk ke provinsi di sebelah kanannya atau di sebelah timurnya. Nah, exitnya juga akan seperti itu, disesuaikan dengan mile-nya. Jadi exit itu akan mempunyai nama ya, sesuai dengan mile keberapa exit itu berada. Misalnya kalau exit 1 itu berarti ada di mile ke-1. Kemudian exit 2 berarti ada di mile kedua. Nah, bisa jadi misalnya setelah exit 2 di mile kedua ya, di mile ketiga, mile keempat, mile kelima itu nggak ada exit gitu ya. Makanya nggak ada exit 5, nggak ada exit 4 ya, baru ada misalnya di mile ke-6 ada exit. Nah, kemudian baru dikasih nama exit 6. Jadi exit itu disesuaikan dengan mile-nya ya,
Jadi nggak berurutan ya, bisa jadi ada exit 2, exit 3, exit ya, kemudian ada nggak ada 5, nggak ada 6, tahu-tahu ada exit 10 misalnya. Nah itu karena di exit, sebelum exit 10 itu tidak ada exitnya ya, di mile sebelum itu tidak ada exitnya, sehingga tidak mempunyai nama exit. Sekarang nih seperti sekarang kita dekat exit 112, berarti exit yang kalau saya keluar misalnya di exit ini ya, itu adalah mile-nya 112 mile dari selatan Tennessee ya, dari perbatasan Alabama dengan Tennessee. Nah, itu 112 mile. Jadi bisa dilihat, bisa juga mengukur berapa mile ya provinsi tersebut dari selatan ke utara, kemudian berapa mile dari barat ke timur. Itu bisa dilihat berdasarkan panjangnya ya interstate tersebut, yang dari selatan ke utara dan juga dari barat ke timur. Nah, jadi demikian ya mengenai interstate di Amerika, jalan penghubung antar provinsi di Amerika ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Iya, kita sedang di kota Nashville. Sayang tidak jelas karena malam hari. Ya, kita meninggalkan kota Nashville menuju Lexington, Kentucky.
artinya pada saat jam-jam kantor, jalur paling kiri itu hanya boleh digunakan oleh kendaraan yang mempunyai penumpang 2 atau lebih. Jadi kalau hanya penumpangnya 1 orang itu dilarang untuk mengambil jalur yang paling kiri. Jadi itu termasuk jalur cepat ya, terutama pada jam-jam kantor ya. Jadi isinya harus 2 orang atau lebih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 jalur ya di kota Nashville ini. Dari kota Nashville atau menuju kota Nashville, dan jalur yang kanan kiri itu hanya boleh digunakan oleh kendaraan yang berpenumpang 2 atau lebih. Jadi memang biasanya kalau jam kantor itu traffic ya, traffic jam. Nah jalur kiri itu ya biasanya agak cepat dan hanya diperuntukkan oleh untuk kendaraan yang berpenumpang banyak. Sedangkan truk biasanya harus mengambil jalur yang paling kanan agar tidak menghalangi kendaraan pribadi yang hendak mungkin pergi kerja atau pulang dari kerja. Saya rasa demikian ya. Ini sudah mau keluar kota, di luar kota dari Nashville, kendaraan akan semakin sepi ya karena malam hari. Jadi mungkin lain kali kita lanjutkan, oke?